Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Diklat Channel. Kali ini saya akan melanjutkan postingan sebelumnya tentang bagaimana caranya mendesain pembelajaran. Oke, nah baik, kita sudah punya satu kelas desain instruksional. Apa yang kita lakukan untuk mempermudah, kita membuat desainnya dulu. Jadi desain itu kita buat di topik. Jadi dari tugas kelas kita buat topik. Topik pertama tentu introduction. Kemudian berikutnya kita buat topik connection. Introduction berarti kita gunakan dulu pakai materi. Di sini kita tulis pengumuman. Nah, ini semua siswa. Kemudian kita tentukan topiknya, berarti dia ada di introduction. Ini kita posting. Oke. Jadi di sini sudah ada pengumuman. Apalagi selain pengumuman, di sini kita bisa masukkan deskripsi, jadi about materi, jadi tentang materi atau mata pelajaran. Deskripsinya ini dituliskan kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran, apa yang harus dicapai oleh siswa. Bisa ditambahkan dalam bentuk file dan seterusnya. Ini topiknya ada di introduction. Kemudian ini untuk semua siswa kita posting. Oke, sekarang connection itu membangun hubungan dengan peserta. Jadi kita tanya pertanyaan mendasar. Jadi pertanyaannya misalnya, apakah yang kalian ketahui tentang topik ini? Nah, petunjuknya jawaban singkat. Nah, di sini jangan diberi batas waktu. Kemudian topiknya adalah ke connection. Kemudian ini untuk semua siswa, ini tidak dinilai. Nah, kita tanyakan. Oke, jadi kita sudah punya kegiatan di connection. Apa yang kita tentang? Bisa juga kita buat survei di sini. Misalnya surveinya kita menggunakan format tugas kuis misalnya. Kuisnya kita menggunakan Google Formulir. Tentu teman-teman sudah tahu. Ini selalu harus diingat topiknya ada di mana nih? Ada di connection. Jadi di sini misalnya kita terus isilah survei berikut. Nah, keterangannya pilihlah atau jawablah, pilihlah yang sesuai dengan keadaan kalian. Nanti surveinya misalnya tanya apa menjadi kesulitan mempelajari ini dan seterusnya. Poinnya ini boleh dinilai, tetapi bukan dalam penilaian, hanya untuk mengukur persentase apa yang menjadi kebutuhan siswa. Batas waktunya tidak ada, connectionnya, rubrik tidak perlu diisi, kita tugaskan. Nah, selanjutnya action. Nah, di action itu berarti siswa sudah harus belajar. Nah, bagaimana cara mereka belajar? Tentu mereka harus memperoleh materi.
Jadi diberikanlah materi, misalnya tontonlah video pembelajaran ini. Nah, beri keterangan di sini. Keterangannya nanti tambahkan video, misalnya dia dari YouTube. Oke. Dari YouTube, kemudian dia topiknya ada di action. Nah, posisi postingannya ini kita pending. Jadi di pending itu kita jadwalkan dulu. Jadwalkan misalnya tanggal 3. Maaf, ini tanggal 3 ya. Oke, kita jadwal tanggal 3 itu kita memberi bahan ke mereka. Nah, bahan ini selain video bisa juga kita tambahkan. Berarti kita buat lagi, kita tambahkan materinya, misalnya kita menggunakan bacalah di book. Nah, deskripsinya nanti tinggal dideskripsikan buku apa, ditambahkan dari misalnya dari link di book itu atau dari file yang kita sediakan. Nah, prosesnya juga itu kita jadwalkan. Nah, selanjutnya di action kita tambahkan, misalnya kita ingin berkolaborasi dengan siswa, pembimbingan materi titik-titik. Nah, caranya ini kita tambahkan. Apa yang kita tambahkan? Misalnya kita tambahkan linknya, misalnya kita mau menggunakan Jamboard misalnya. Jadi pembimbingan itu kita menggunakan Jamboard. Kita gunakan Jamboard, kita tinggal Jamboardnya kita pilih bagikan, kemudian kita copy linknya, ya. Copy linknya, kita kembali ke sini, kita paste linknya di sini. Nah, jadi nanti semuanya akan terjadwal. Jadi siswa akan membacanya bahwa ini tanggal 3, konsultasinya tanggal 4. Ini bisa kita pindahkan ke bawah supaya urutannya sama. Begitu seterusnya. Nah, selain tahapan itu, kemudian selanjutnya sebelum dilakukan penugasan, alangkah baiknya memberikan suplemen pendukung. Jadi suplemen pendukung itu sama aja, kita tinggal tambahkan, prosedurnya sama. Tambahkan misalnya materi, misalnya taruhlah suplemen 1, nanti di sini deskripsinya, kemudian kita tambahkan misalnya suplemennya dari link yang kita peroleh dari yang kita peroleh dari internet. Misalnya saya contohkan misalnya http://sena.com. Misalnya di situ ada suplemen tambahan, itu bisa kita. Nah, sesudah itu baru kita kasih penugasan. Prosedurnya persis sama, tinggal buat, kemudian ada tugas. Misalnya tugas 1, di sini petunjuknya. Kalau tugasnya dari luar kita tambahkan, ada rubrik, kita tambahkan rubrik. Ini kita tinggal masukkan di penugasan 1. Ini diberi nilai, semuanya siswa, diberi batasan waktu penyelesaian, misalnya batasan waktunya sampai tanggal 6, berarti 2 hari dari sejak mereka diberikan. Itu kepada semua siswa. Ini kita jadwalkan itu karena batasnya sampai tanggal 6, maka kita memberinya tanggal 5. Oke. Begitu seterusnya untuk penugasan 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, nanti setelah itu baru terakhir adalah evaluasi dan refleksi. Evaluasi dan refleksi kita tinggal tulis tugasnya, tugas kuis, atau memberi pertanyaan untuk refleksi. Kalau tugas kuis tinggal kita buat di sini evaluasi akhir misalnya.
evaluasi akhir materi. Oke. Evaluasi akhir materi, di sini petunjuk opsionalnya, petunjuk opsional ya, disesuaikan dengan jenis soal. Ini Pak bisa pakai blank quiznya. Nanti ada rubriknya, tinggal ditambahkan. Tinggal topiknya di sini evaluasi dan refleksi. Nah, ini batas waktunya saya kira hanya 1 hari ya. Berarti kalau tadi penugasan tanggal 6, beri waktu 1 hari belajar, berarti tanggal 8 evaluasi. Nah, berarti ini penugasannya dijadwalkan tanggal 8 karena hanya 1 hari evaluasi. Kita jadwalkan mulai jam 8. Nah itu. Nah sesudah penugasan berarti refleksi ini bisa dalam bentuk pertanyaan. Oke, nah inilah urutan kegiatan pembelajaran kita secara online, mulai dari introduction, connection, action, suplemen pendukung, penugasan, evaluasi dan refleksi. Jadi desain kita sebenarnya ada di sini. Jadi basisnya topik, tetapi kita didesainnya dengan aktivitas, mulai introduction, connection, action, suplemen, penugasan, evaluasi dan refleksi. Baik, saya kira teman-teman sekalian, jadi demikianlah cara mendesain pembelajaran kita secara online yang kita berharap mampu memfasilitasi siswa untuk mengikuti seluruh rangkaian kegiatan kita lakukan selama pembelajaran online. Saya kira demikian. Sekali lagi terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.